Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Rosa Angelica Mado, mahasiswa semester 6, Prodi Sosiologi, FISIP Undana. Di sini kita disuruh membuat video berdurasi 10 menit mengenai fenomena korupsi di Indonesia menurut pandangan antropologi. Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman lain, dan lain sebagainya. Korupsi dan perspektif antropologi. Praktik korupsi di Indonesia sudah di luar nalar. Korupsi itu bukan hanya dilihat dari miliaran rupiah yang dicuri, melainkan pelakunya juga orang-orang terhormat di lembaga kenegaraan dan pemerintahan. Bahkan di antara pelaku itu ada yang berasal dari akademisi dan aktivis gerakan anti korupsi, komunitas yang dianggap sebagai pengawal moralitas publik dan penjaga etika sosial. Ini fakta paradoksal sekaligus ironi tak terpatri. Bagaimana ilmu antropologi menjelaskan fenomena sosial yang merisaukan ini? Paling tidak ada 3 penjelasan. Penjelasan pertama merujuk teori negara patrimonial yang menempatkan pemimpin dan elit politik sebagai pemegang kekuasaan yang mendominasi politik. Sang penguasa bertindak sebagai selakunya patron yang membangun hubungan patronase dengan para klien dalam politik tidak setara. Para klien menjadi subordinasi sehingga mereka sepenuhnya tergantung pada sang patron. Mereka harus bersedia mengabdi dan melayani sang patron bila ingin mendapat bagian dalam akses ke sumber daya ekonomi politik itu. Politik inilah yang berlangsung di lembaga parlemen dan birokrasi pemerintahan Indonesia. Di sini tantangan hubungan segitiga bergantung antara anggota DPR, birokrat, dan pengusaha. Anggota DPR selalu mengambil peran sebagai patron, baik bagi birokrat maupun pengusaha, yang selalu diposisikan sebagai klien. Untuk mendapat proyek atau aneka kontrak, pengusaha harus bersedia memberi all-in service kepada anggota DPR dan birokrat. Demikian pula birokrat harus melakukan hal yang sama, memberikan pelayanan prima kepada anggota DPR untuk mendapat persetujuan atas suatu kebijakan atau persetujuan alokasi anggaran untuk berbagai proyek pembangunan. Kasus Al-Amin Nasution, Bullian Royan, Yusuf Faisal, dan pejabat BI harus dibaca dalam konteks relasi kuasa patronase ini. Yang berikut tukar hadiah. Penjelasan kedua merujuk teori gift exchange atau gift giving dari ahli antropologi Prancis Marcel Mauss, The Gift 1954. Dalam masyarakat primitif, relasi sosial dan interaksi antara warga berlangsung hangat dan dekat satu sama lain. Mereka membangun hubungan sosial yang bersifat face-to-face community interaction
tercermin pada kebiasaan bertukar hadiah atau gift exchange dan memberi bingkisan atau gift giving. Tukar hadiah menggambarkan suatu relasi harmonis di antara anggota masyarakat, melambangkan penghormatan atau penghargaan sesama warga masyarakat, merefleksikan konektivitas sosial yang kokoh, serta melukiskan kedekatan personal di antara pihak yang terlibat dalam pertukaran hadiah. Adapun pemberian bingkisan juga merupakan simbolisasi civic culture, social filter, dan public morality di kalangan masyarakat primitif. Bila seseorang diberi hadiah, ia memiliki kewajiban moral untuk membalas pemberian hadiah itu dengan nilai setara sebagai ungkapan penghargaan dan aktualisasi nilai-nilai kebijakan sosial yang menandai penghormatan kepada sesama warga masyarakat. Namun masyarakat modern membuat interpretasi kreatif dan memberi makna baru tukar hadiah dengan mengubah pemberian bingkisan menjadi kickback, pay off, dan buy off untuk memperlancar segala urusan dan mempermudah penyelesaian masalah. Masyarakat modern telah menyelewengkan fungsi sosial tukar hadiah sebagai Masyarakat modern telah menyelewengkan fungsi sosial tukar hadiah sebagai instrumen untuk merekatkan hubungan antar warga masyarakat. Penyelewengan makna pemberian bingkisan menjadi uang suap atau uang pelicin jelas pertentangan dengan moralitas publik, etika sosial, dan civic filter yang berlaku di masyarakat primitif. Saksikan pemberian hadiah dalam makna baru kini bertebaran di ruang-ruang pertemuan informal, di hotel-hotel berbintang yang melibatkan anggota DPR, aparatur birokrasi, pejabat pemerintah, dan penguasa yang berkepentingan mendapatkan proyek pembangunan dan kontrak pekerjaan. Korupsi. Penjelasan ketiga merujuk kepada teori kultur relativism terkait pengertian korupsi yang merujuk pada nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Korupsi adalah konsep modern yang muncul dalam wawancara modernitas, sehingga definisi korupsi bisa saja berlainan dalam konteks budaya masyarakat yang berbeda-beda. Dalam wacana modernitas, korupsi didefinisikan sebagai misuse of power, of public office, of entrusted in community for private benefits. Dalam pengertian ini, bila seseorang pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan atau penyelewengan otoritas untuk kepentingan pribadi atau mendapat manfaat ekonomi dan keuntungan finansial dari jabatan
yang diembannya. Itu disebut tergolong suatu tindakan korupsi. Ini berbeda dengan pemahaman masyarakat di negara patrimonial saat kekuasaan mengalami personalisasi dan jabatan publik dianggap sebagai milik pribadi. Dalam konteks budaya negara patrimonial, pengertian korupsi sebagai misuse of power for personal gains sama sekali tidak berlaku. Bahkan di masyarakat tertentu ada anggapan mengalokasikan sumber daya publik, aset ekonomi, produktivitas, pekerjaan, dan dana publik kepada keluarga, kerabat, teman, dan kroni merupakan hal yang lumrah karena nilai-nilai budaya yang berlaku adalah personal atau komunal patrimoni. Di sini batasan antara wilayah publik dan pribadi menjadi kabur, sehingga korupsi dalam pengertian modern untuk konteks masyarakat demikian menjadi relatif, sebagaimana relativitas budaya di masyarakat yang berbeda-beda itu. Kini, simak 18 modus operandi praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah yang dilansir dari Kompas, yang menunjuk para pejabat publik mencampur adukan antara public affairs dan private business, padahal permasalahan tegas keduanya dominan atau urusan itu. Merujuk tradisi birokrasi Weberian justru yang mendasari pendefinisian korupsi dalam wacana modernitas. Sungguh imajinasi negara modern yang merujuk prinsip legal nasional kontraktual atau dari alam pikiran para pejabat publik di Indonesia. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.